Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PBS TV dimanapun Anda berada? Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berjumpa bersama dengan saya Devi Putri. Kita dalam program liputan khusus Tokso promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI yang kali ini hadir bersama dengan kita tokoh inspiratif perempuan yang luar biasa, Ibu Arzeti Bilbina SEMAP, dan kita sekarang berada di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Pemirsa PBS TV dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwasanya stunting masih menjadi permasalahan di Indonesia. Berdasar studi status gizi Indonesia atau SSGI, Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi, yaitu 24,4%, yang artinya 1 dari 4 anak Indonesia terkena stunting dan masih di atas angka standar yang ditoleransi oleh WHO di bawah 20%. Salah satu upaya untuk pencegahan stunting diantaranya yaitu pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk mencegah stunting. Maka dari itu kita hadirkan keempat narasumber kita yang luar biasa. Narasumber kita yang pertama kita perkenalkan kepada Anda semua, yaitu beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Arzeti Bilbina SEMAP. Kita sambut dengan bangga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sehat, Mbak Devi. Luar biasa. Sehat Ibu. Kita cegah stunting bersama-sama ya, Bu ya. Baik, luar biasa. Dan kita perkenalkan narasumber kita yang kedua. Beliau selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia BKKBN Republik Indonesia, Bapak Victor Hasiholan Siburian SEMSI. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Dan narasumber kita yang ketiga, beliau selaku Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Randa Sofia Hani MM. Selamat pagi, luar biasa bisa ketemu dengan warga SMA Negeri 4 Sidoarjo. Baik, sehat Bu hari ini Bu ya? Luar biasa. Dan narasumber kita yang keempat, beliau selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan beliau Ibu Ainun Amalia Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Sehat Bu? Alhamdulillah luar biasa. Disampaikan terima kasih kepada keempat narasumber kita. Baik, kembali lagi dengan tema kita, yaitu pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk pencegahan stunting. Kita akan berbincang langsung bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Arzeti Bilbina SEMAP. Baik, Ibu, di sini kita juga ingin tahu pendapat dari Ibu Arzeti dalam pencegahan stunting dari hulu, salah satunya mulai dari calon pengantin. Seperti apa pendapat Ibu terkait hal tersebut, bisa disampaikan? Mbak Devi, aku buka ya, soalnya sudah PCR juga. Baik, siap Ibu. Aku jalanin, bismillah. Yang penting kita di sini jaga jarak aman ya Bu ya. Amin. Dan kondisi juga lagi sehat ya. Kalau luar biasa cantik sekali beliau, boleh tepuk tangan untuk beliau. Beliau juga cantik banget, Masya Allah. Semua ibu-ibu di sini juga semua cantik. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Ibu Arzeti Bilbina. Mantap. Masya Allah, betul sangat Mbak Devi. Ya Alhamdulillah ya, kalau tadi di prolog awal Mbak Devi mengatakan bahwa permasalahan besar adalah peningkatan stunting. Tetapi Alhamdulillah boleh kita bahasakan saat ini dengan dimintanya BKKBN untuk ikut menjadi bagian dalam penurunan stunting ini. Begitu cepatnya angka penurunan itu terjadi. Jadi kita berikan aplaus dulu untuk BKKBN.
pemerintah memberikan tanggung jawab besar kepada BKKBN dan ternyata BKBN cepat sekali melakukan tindakan-tindakan untuk menyegerakan. Salah satunya adalah acara sosialisasi. Masyarakat mungkin diberi pergerakan yang masif, diinformasikan apa itu stunting. Sehingga saat ini kalau kita bicara stunting, saya yakin keluarga saya khususnya di Sidoarjo sudah paham sekali dengan yang namanya stunting. Stunting itu kan adalah kita bicara generasi yang akan kita lahirkan, generasi-generasi yang akan menggantikan posisi Bapak Ibu, anak-anakku semua yang hadir di sini, generasi hebat, generasi cerdas. Jadi kalau tema kita adalah bagaimana cara kita untuk reproduksi sehat bagi generasi-generasi kita yang akan menjadi calon pengantin. Boleh dikatakan di sini banyak anak-anak kita yang memang mereka merupakan perwakilan dari anak-anak hebat yang mereka nanti akan merupakan calon-calon pengantin tersebut. Sehingga yang harus kita perhatikan saat ini adalah bicara kesehatan mereka. Anak-anak ini juga diminta untuk paham pada saat mereka ingin memiliki satu rumah tangga. Kalau dulu kan bicara yang penting kita suka, dijodohkan, usia gitu ya, kadang-kadang yang penting udah ketemu jodohnya, dulu kan gitu ya. Tapi sekarang kalau sudah jodohnya sudah ada, kita harus melihat juga usia si anak gadis kita, apakah usia yang pantas untuk dibuahi, apakah sudah siap untuk nanti mereka mengandung, apakah sudah siap pada saat reproduksi sehatnya itu akan melahirkan. Nah, di sini kita bicara reproduksi sehat itu adalah reproduksi di mana kesiapan bagi anak gadis kita pada saat nanti akan melahirkan dengan kondisi usia yaitu sekitar 23 tahun. Karena katanya kalau kita bicara mengenai bahasa medis, kesiapan seorang perempuan melahirkan itu reproduksinya adalah di usia 23 karena titik-titik semuanya itu sudah kuat. Jadi jangan sampai dengan usia kita yang sangat tidak diharapkan kemudian kita akan melahirkan kesiapan itu yang nantinya akan melahirkan anak-anak yang kita tidak harapkan. Artinya gini, dengan usia yang sudah dipantaskan oleh pemerintah, usia anak perempuan adalah 21 atau 23, usia anak laki-laki kita adalah 23 sampai 25. Itu bahasa kesempurnaan pada saat usia menikah. Kalau kita bicara sempurna, manusia nggak ada sempurna. Tapi kita akan mendekati bagaimana caranya agar anak-anak kita ini melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas. Nah, kemudian agar anak-anak kita kemudian dengan kesiapan usia mereka kemudian mereka akan menikah. Sebelum mereka menikah, kemudian kita kasihkan ilmu agar kesiapan mereka nanti setelah melahirkan, pastinya calon ibu pada saat melahirkan memberikan yang namanya inisiasi dini, kemudian memberikan ASI eksklusif, kemudian mempersiapkan nutrisi yang baik, kemudian menyiapkan tempat lingkungan yang sehat, kemudian ibunya pun juga harus cerdas, memiliki banyak ilmu sebagai perempuan untuk menjadi madrasah anak-anaknya agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang hebat dan cerdas. Kalau kita bicara Mars BKKBN itu sudah mencakupi semua. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat. Nah, cerdas dan kuat itu kan menjadi harapan bangsa. Betul. Terus kalau anak-anaknya cerdas dan kuat, artinya orang tuanya akan senang juga, bahagia. Karena kuncinya kita setelah memiliki anak-anak itu melihat anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, sama dengan usia anak-anak yang di sekitar kita. Tentunya rasa ketenangan kita itu akan kita rasakan. Jangan sampai pada saat anak-anak kita melahirkan, atau mungkin di sini adik-adikku semua yang nanti akan menjadi calon pengantin pada saat melahirkan, kemudian anak-anaknya dia akan melihat, kok anak saya kecerdasannya tidak sama ya dengan usia teman-temannya. Nah, hal ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak tahu ilmunya. Betul sekali. Betul, jadi untuk bagi calon pengantin di sini harus menjaga kesehatan reproduksi dengan mengecek kesehatan 3 bulan sebelum menikah. Ya, cek kesehatan itu perlu gitu ya. Karena memang kita akan tahu sedini mungkin permasalahan kita sebagai perempuan pada saat kita ingin mempersiapkan kehamilan. Jadi persiapan kehamilan itu bukan hanya bicara cinta, menikah, kemudian selesai gitu ya. Tapi betul-betul Masya Allah berkelanjutan hingga nanti ya Bu tentunya ya. Nah, dalam pernikahan ini apakah ada undang-undang dalam mengaturnya Ibu?
Dalam undang-undang mengatur dalam pernikahan. Nah, tadi dikatakan bahwa perpres dari Bapak Presiden kita untuk menjadi bagian dari BKKBN untuk menyelaraskan program yang dimiliki pemerintah dalam pencegahan stunting ini, salah satunya adalah menyiapkan generasi-generasi yang mereka akan menikah dengan usia yang memang sudah dipersiapkan, sehingga kemudian kesiapan mereka dalam reproduksi untuk sehat mereka untuk melahirkan anak-anak hebat itu tentunya itu yang memang dibuat oleh pemerintah untuk menjadi bagian dalam pencegahan stunting ini. Baik, jadi peraturan perundang-undangan sudah ada, tugas kita sebagai masyarakat harus mengikutinya demi penurunan stunting tentunya ya Bu. Bukan harus mengikuti, harus menjadi bagian. Betul. Baik, mungkin ada pesan khusus kepada siswa-siswi dari SMA Negeri 4 Sidoarjo terkait dengan penurunan stunting ini agar terus menjaga kesehatan reproduksinya, Ibu, bisa disampaikan? Iya, anak-anakku semua, kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang keluar dari SMA Negeri 4 Sidoarjo ini tentunya kita tahu anak-anak yang akan menjadi figur pemimpin. Kita tahu Bupati Gus Mudor juga alumni dari SMA Negeri 4 ini. Saya yakin kalian bukan hanya akan menjadi pemimpin yang ada di Sidoarjo, tentunya akan lebih hebat lagi dengan banyaknya kecerdasan-kecerdasan yang kalian miliki. Artinya saat sekarang fokus untuk kalian belajar, kemudian mempersiapkan diri kalian untuk menjadi orang tua yang hebat. Baik, terima kasih untuk pesan yang luar biasa. Ayu Ting Ting rambutnya kerinting, cegah stunting itu penting. Oke, kita juga ingin tahu seperti apa kebijakan dari BKKBN Pusat tentunya terkait dengan pencegahan stunting khususnya dalam pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Akan kita bahas tuntas usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Terima kasih, masih dalam liputan khusus dan kali ini kita akan membahas seperti apa kebijakan dari BKKBN berkaitan dengan persiapan pernikahan. Kita tanyakan langsung bersama dengan beliau selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia BKKBN Republik Indonesia, Bapak Victor Hasiholan Siburian SEMSI. Bisa disampaikan Bapak kebijakan yang sudah dicanangkan oleh BKKBN selama ini seperti apa? Disilahkan dengan hormat Bapak. Baik, terima kasih. BKKBN bekerja sama dengan para pihak karena menyelesaikan permasalahan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh satu institusi saja, maka harus dilakukan secara pentahelik dengan melibatkan masyarakat, pihak swasta dan pemerintah itu sendiri. Contoh nyata pada pertemuan kita hari ini dengan melibatkan masyarakat, yaitu rekan-rekan anak didik kami yang ada di SMA Negeri 4 Sidoarjo, difasilitasi atau dimotorin oleh yang terhormat anggota dewan kita bersama dengan BKKBN. Nah, memang penurunan stunting menjadikan semua organ di pemerintahan dan di masyarakat harus bergerak sama. BKKBN juga sudah bekerja sama dengan TNI, Polri, khususnya dalam mewujudkan apa yang namanya dengan istilah Bapak Asuh Anak Stunting. Jadi untuk mengatasi stunting juga dibutuhkan dukungan agar apa anak yang sudah terlahir stunting ini juga bisa dibiayai atau diberikan asupan tambahan dengan memberdayakan seluruh organ masyarakat sehingga dia bisa terbebas dari stunting. Kaitan dengan pasca sebelum pernikahan, BKKBN juga telah bekerja sama
khususnya dengan Kementerian Agama, baik di MUI maupun dengan organisasi gereja dan organisasi keagamaan yang lainnya, agar memanfaatkan yang namanya LC Mill yang sudah dibangun oleh BKKBN. Di sana ada pencatatan secara elektronik untuk mendaftarkan diri sebelum anak-anak muda ini ingin melakukan pernikahan. Kemudian khususnya dengan Kementerian Agama juga dipastikan bahwa mereka, anak-anak muda ini, akan dapat izin boleh melanjutkan ke tahapan pernikahan setelah dilihat atau sudah mengisi LC Mill tadi. Kenapa perlu? Karena ini supaya mempersiapkan diri bahwa pasangan usia subur yang akan menikah ini diharapkan nanti anak yang terlahir itu tidak mengalami persoalan, khususnya di stunting. Tadi sudah disampaikan Ibu anggota Dewan kita bahwa usia minimal wanita itu 21 tahun. Kenapa 21 tahun? Karena ini sudah standar dari kesehatan, ya. Kalau di bawah itu, menurut para medis, seorang perempuan akan mengalami persoalan kesehatan di kemudian hari ketika setelah melahirkan beberapa tahun kemudian. Nah, kita tidak menginginkan perempuan-perempuan tangguh di Indonesia juga tidak sehat setelah pasca melahirkan. Nah, menurut pendapat saya, masalah penurunan akan stunting merupakan sasaran antara. Kalau pendapat saya sasaran antara. Kenapa? Target pemerintah kita adalah 2045 Indonesia Emas. Indonesia Emas ini tentunya ya harus dirancang dari saat ini, ya. Salah satunya anak-anak Indonesia jangan ada lagi yang stunting, supaya Indonesia Emas 2045 itu tercapai. Harapan kami anak-anak muda, khususnya para pelajar remaja yang ada di SMA Negeri 4 ini bisa menjadi motor penggerak buat masyarakat di sekitar Sidoarjo untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi hari ini kepada rekan, tetangga, temannya di seputaran tempat tinggalnya, bahwa kita harus dan bertanggung jawab bersama untuk mencegah angka stunting di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Dan terkadang di sini bagi calon pengantin lebih mementingkan pre-wedding, Pak, daripada prakonsepsi. Nah, ini yang selalu menjadi PR kita tentunya, ya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum pernikahan, dan juga strategi apa yang sudah dicanangkan oleh BKKBN agar si calon pengantin ini mau memeriksakan kesehatan 3 bulan sebelum menikah, Pak? Ya, ini sangat penting. Seperti yang kami sampaikan tadi, dikerjasama dengan KUA, dengan Kementerian Agama, BKKBN sudah membuat MOU. Seperti apa, Pak? Intinya sebenarnya kalau pasangan pengantin belum melakukan pemeriksaan, maka pelayanan di KUA itu tidak bisa dilanjutkan, gitu. Demikian juga dengan organisasi-organisasi keagamaan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini dengan kerjasama yang efektif, ini bisa berjalan dengan baik. Artinya memang semua pasangan usia yang akan melangsungkan pernikahan itu harusnya sudah melaksanakan pemeriksaan apakah mereka sehat secara untuk menjadi pasangan usia subur di pernikahan. Jadi kalau memang belum, termasuk pemeriksaan lingkar lengan, ya, itu juga ada beberapa toolsnya yang dilakukan pemeriksaan. Kalau itu belum terpenuhin, kemudian pemeriksaan kesehatan lainnya, ya harap ditunda pernikahannya atau ditunda untuk dapatkan momongannya. Jadi dipertegas dengan seperti itu agar semuanya mau memeriksakan kesehatan 3 bulan sebelum pernikahan. Ya. Nah, terima kasih banyak Bapak untuk penyampaian yang luar biasa. Kita juga pengen tahu di sini Ibu Dr. Enda Sofia Hani MM, kenapa sih kok harus 3 bulan sebelum pernikahan untuk memeriksakan kesehatan? Bisa disampaikan Ibu agar masyarakat yang ada di rumah dan yang ada di sini semuanya tahu. Kenapa dilakukan pemeriksaan 3 bulan sebelum pernikahan? Karena apabila terjadi seorang perempuan itu anemi atau lingkar lengannya kurang dari 23,5, ini juga menyebabkan nanti anak yang akan dilahirkan adalah
berpotensi stunting. Sehingga ketika 3 bulan sebelum pernikahan, kalau sudah diperiksa ke dokter atau ke vaskes atau ke pubidan, nanti bisa istilahnya diperbaiki. Dari apanya? Dari sisi pola makannya, misalnya makanannya harus yang bergizi. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, mungkin ibu-ibu guru di sini paham, anak remaja usia 15 sampai 19 tahun di Indonesia kondisinya adalah 36,3% anemi. Oleh karena ini, Dinas Kesehatan fokus di sekolah-sekolah memberikan makanan tablet, vitamin tablet tambah darah kepada anak-anak remaja. Karena anak remaja kita mungkin makanannya, mohon maaf ya, cireng, seblak, indomie, yang mana sebenarnya makanan itu dari segi gizi kurang memenuhi syarat. Makanan bergizi harusnya apa? Isi piringku itu adalah makanan yang seimbang. Mungkin ini juga tugas para ibu guru yang ada di sini untuk mengingatkan putra-putri didiknya, juga adik-adik remaja yang hadir di sini, ya. Ini harus diketahui. Karena apa? Kalau anemi nanti ketika menikah bisa berpotensi melahirkan anak yang stunting. Nah, maka dari itu penting banget ya Bu ya untuk yang memeriksakan laki-laki juga begitu Mbak Devi. Bagaimana? Kalau bisa 3 bulan sebelum menikah tunda dulu untuk merokok. Oke. Karena Kenapa demikian, Bu? Ya, karena merokok itu ternyata berpotensi dengan sperma yang diproduksi. Jadi istilahnya spermanya kurang bagus. Padahal orang menikah itu kan inginnya punya anak. Tidak ada orang menikah tidak ingin segera punya anak. Jadi itu Mbak Devi. Jadi penting sekali memeriksakan kesehatan 3 bulan sebelum pernikahan. Kita juga ingin tahu Ibu, seperti apa tanggapan dari masyarakat Jawa Timur terhadap program pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Apakah sudah banyak yang mengikutinya atau bagaimana? Bisa disampaikan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih menyaksikan talkshow promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Arzeti Bilbina SEMAP. Baik, tadi sudah disampaikan tentunya mengapa waktu persiapan pernikahan itu harus 3 bulan sebelumnya memeriksakan kesehatan. Nah, kita ingin tahu juga seperti apa respon dari masyarakat yang ada di Jawa Timur terhadap program pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Bisa disampaikan Ibu Dr. Anda Sofia Hani MM? Nah, Mbak Devi, kalau kita lihat dari LC Mail yang tadi disampaikan bahwa calon pengantin ini harus download LC Mail, alhamdulillah sudah 8.245 calon pengantin yang sudah mendaftar di LC Mail. Karena apa? Kami sudah bekerja sama tadi sampaikan dengan KUA, dengan perangkat desa dan kelurahan untuk menginformasikan ke masyarakat kalau mau mendaftar di KUA sebaiknya sudah ada informasi untuk download aplikasi LC Mail. Itu sebagai dasar untuk pendaftaran di KUA. Jadi sebagai syarat. Bukan nanti kalau misalnya ketika terdeteksi kurang anemi dan sebagainya, HB-nya kurang, lingkar lengannya kurang, ini tidak boleh nikah, tidak. Masih tetap boleh nikah, tetapi nanti diperbaiki gizinya. Alhamdulillah, respon masyarakat sudah 82.000 lebih yang mendaftar di LC Mail di Jawa Timur per tanggal 27 kemarin. Cara mengaksesnya bagaimana Ibu, bisa disampaikan? Mungkin ada yang kurang paham. Mengaksesnya melalui Play Store. Jadi
Jadi L-Simil nanti di leaflet Bapak Ibu sekalian itu ada untuk cara downloadnya seperti apa. Jadi memang kami sudah kerjasama dengan kelurahan, desa sebagai pengantar ketika mau mendaftarkan di KUA itu untuk calon pengantin mau download aplikasi L-Simil. Itu yang kita terus lakukan, dan kami juga ada namanya kader tim pendamping keluarga yang ada di desa, kelurahan, yang mana mereka adalah mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, ibu yang mempunyai balita dan baduta. Sehingga ketika ada calon pengantin yang mempunyai masalah, tim pendamping keluarga inilah yang nanti akan mendampingi untuk mau memeriksakan pemberian makanan tambahan atau ke ahli gizi, ke bidan yang terdekat, karena unsur dari tim pendamping keluarga itu terdiri dari bidan, tenaga kesehatan, terdiri dari kader PKK dan juga dari kader KB, seperti itu. Sehingga nanti memang terus didampingi calon pengantin ini sampai beliau nanti menikah dan hamil, tetap didampingi supaya apa? Tidak ada lagi balita yang lahir dalam kondisi stunting di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia secara umum. Kita inginnya adalah zero stunting yang kita dengungkan, Dan sesuai dengan tujuan kita 14% di tahun 2024 ya Bu ya. Luar biasa, ada program-program khusus tentunya untuk calon pengantin dalam memeriksakan kesehatan, dan di setiap desa sudah ada untuk aksesnya ya Bu ya, bisa diakses di tempat-tempat kesehatan tertentu tentunya. Baik, kita juga ingin tahu seperti apa strategi yang sudah dilaksanakan di OPD Kabupaten Sidoarjo untuk menjalankan program pemeriksaan kehamilan sebelum menikah atau pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi remaja tentunya. Bagi calon pengantin bisa disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo, Ibu Ainun Amalia Esos. Disilahkan Ibu. Matur nuwun Mbak Devi. Sebenarnya saya tadi bingung Mbak, semuanya sudah dijawab oleh Pak Zeti, oleh Pak Victor dan Bu Hani. Hanya saya menambahkan sedikit terkait dengan kondisi di Sidoarjo. Jadi berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, bahwa di Sidoarjo ini masih pada angka persentase 14,10%. Tetapi prevalensinya memang agak sedikit rendah, 7,6 di Sidoarjo untuk stunting. Terkait dengan strategi apa yang sudah kita lakukan, sebenarnya sudah banyak Mbak kita lakukan. Ini merupakan implementasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hani dari Jawa Timur, bahwa kita selama ini sudah melakukan beberapa gerakan untuk pendampingan Jatim. Kita melalui kerjasama dan MOU dari tingkat hulu di KUA. Sasaran kita adalah calon-calon pengantin yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hani. Kita berupaya aplikasi S-Simil ini nanti di Sidoarjo seperti kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi setiap kegiatan atau setiap Bapak Ibu sekalian masuk di supermarket, mall dan sebagainya, pasti Bapak Ibu sekalian diutus untuk scan barcode yang ada di mall dan di supermarket. Dan begitu juga S-Simil ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Victor tadi, ketika calon-calon pengantin ini ingin melaksanakan perkawinan, Bapak Ibu sekalian sekarang konsep pemikiran perspektif berpikirnya jangan mendahulukan cateringnya, jangan mendahulukan pre-wednya, tetapi dahulukan bagaimana status kesehatan dari calon-calon pengantin khususnya yang ada di Sidoarjo ini. Ketika 3 bulan sebelum pelaksanaan perkawinan, calon-calon pengantin ini diinstruksikan, dibimbing dan dilakukan pendampingan untuk pengisian aplikasi S-Simil. Minimal calon-calon pengantin ini sudah terdeteksi secara kesehatan. Ini yang menjadikan program kita di dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Kita mulai dari hulu, kita mulai dari calon-calon pengantin. Karena calon-calon pengantin ini adalah cikal bakal pasangan-pasangan suami istri yang akan mendapatkan keturunan-keturunan yang sehat dan berkualitas. Seperti itu. Baik, kalau tanggapan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo seperti apa Ibu terkait dengan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini?
Pemeriksaan sebelum pernikahan ini memang sudah kita himbau kepada calon-calon pengantin kita, bahkan kita sudah berkolaborasi, koordinasi dan konvergensi dengan sektor atau institusi lintas lain seperti Dinas Kesehatan, kemudian KUA, Kemenak, dalam rangka untuk memberikan pendampingan. Bahkan tadi Bu Hani sudah mengaturkan bahwa di Sidoarjo ini ada kurang lebih 4.600 sekian tenaga TPK kita, tim pendamping keluarga yang tersebar di seluruh desa di 356 desa di Kabupaten Sidoarjo ini, yang tugasnya adalah memberikan pendampingan tidak hanya pada calon-calon pengantin, tetapi juga pendampingan kepada ibu-ibu hamil, kemudian ibu pasca melahirkan, ibu nifas, bahkan balita dan baduta. Bahkan sekarang di Kabupaten Sidoarjo ini juga kita galakkan kembali kegiatan-kegiatan posyandu yang ada di masing-masing desa atau kelurahan di Kabupaten Sidoarjo ini sebagai tempat untuk melakukan deteksi lebih awal kepada balita dan baduta kita, agar ketika terjadi hal-hal terkait dengan kesehatan yang mungkin, ada hal-hal yang meragukan, ada hal-hal yang mungkin agak sedikit tidak normal, maka baduta dan balita kita ini bisa terdeteksi lebih awal dari kegiatan-kegiatan posyandu yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Baik, dengan strategi dan juga program yang sudah berjalan selama ini, apakah ada kendala yang terjadi di lapangan, Ibu? Kalau kendala pasti ada, Mbak Devi, pasti ada, karena memang tugas percepatan penurunan stunting ini kita melaksanakan sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 yang diamanatkan di BKKBN ini. Sebagai kendala kita awal, masyarakat masih banyak yang belum paham apa itu stunting. Kemudian kita fahamkan, termasuk aplikasi Fsimil. Aplikasi Fsimil ini yang terus terang aja menjadi kendala kita yang cukup berat, karena bagaimanapun juga kita harus memberikan selalu edukasi kepada remaja-remaja kita, generasi-generasi berencana kita, bahkan calon-calon pengantin kita, untuk selalu aktif mendeteksi lebih awal bagaimana kesehatan dirinya untuk menuju ke langkah yang lebih perkawinan, karena di perkawinan itu nanti tahapannya akan mendapatkan keturunan, sehingga kita berusaha memberikan edukasi termasuk kepada remaja-remaja kita. Kita punya Bina Keluarga Remaja, kita punya Pusat Informasi Koordinasi Komunikasi Remaja PIKR. Ini sebagai sarana kami untuk berkomunikasi dengan generasi-generasi berencana di Kabupaten Sidoarjo ini. Baik, memang kesadaran dari masyarakat ini sangat penting sekali, sesuai dengan tujuan kita bersama hari ini mensosialisasikan kepada masyarakat di rumah agar lebih memahami bahwasanya kesehatan reproduksi ini sangat penting, dan memeriksakan kesehatan sebelum pernikahan ini juga penting sekali, harus 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam liputan khusus. Baik, kita
masuk di sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan ataupun siswa yang hadir di sini. Silakan, kami kasih 2 kesempatan bagi penanya. Oke, Bapak silakan ke depan, Bapak. Dengan Bapak siapa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Wahyudi dari SMA Negeri 4 Sidoarjo. Baik, guru mata pelajaran apa, Pak? Kebetulan saya guru mapel PPKN. Oke, siap. Pertanyaannya, Pak? Ya, mungkin nanti bisa dijawab oleh Ibu Arseti atau Bapak Asiolan. Terkait dengan tadi kalau dijelaskan masalah usia perkawinan, jelas bagi wanita 21 tahun. Tapi untuk pria berapa ya umur yang diperbolehkan? Sebab sekarang banyak yang usia muda menikah dengan wanita yang lebih tua juga banyak. Ya. Ya, kemarin ada yang berapa itu sama dengan nenek-nenek yang usia berapa itu? Saya juga hafal, tapi sudah nenek-nenek. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum pernikahan ini hanya untuk yang pernikahan pertama atau pernikahan di tahap selanjutnya? Ya, karena di masyarakat kita ternyata jumlah janda dan duda juga banyak. Ya, saya kira itu saja Ibu yang saya tanyakan. Baik, disampaikan terima kasih banyak Pak Wahyudi mewakili para duda dan janda ya Pak ya. Oke, pertanyaan yang cukup bagus Bapak. Yang pertama, usia pernikahan ini 21 tahun untuk wanita dan untuk pria berapa? Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada pemeriksaan 3 bulan sebelum menikah ketika ini adalah pernikahan yang kedua? Kami persilakan kepada narasumber untuk menjawab, disilakan. Baik, silakan Bapak Victor. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau wanita itu umur 21, prianya umur 25 tahun. Jadi sambil bercanda, apakah boleh wanitanya 30, prianya 25? Boleh Pak. Jadi tidak masalah, yang penting terpenuhin usia minimal wanita dan prianya. Hanya saja perlu dipertimbangkan juga bahwa usia seorang wanita itu sehat untuk melahirkan secara medis juga ada. Artinya wanita juga kenapa ada batasan maksimal usia dia boleh melahirkan anak yang kesekian. Makanya BKKBN itu tidak membatasin 2 anak, tapi lebih bila tagnya lebih baik 2 anak itu lebih sehat, lebih berkualitas. Karena apa? Dengan menjaga jarak, pada usia tertentu wanita itu sudah pada tahap titik dia harus stop untuk melahirkan, begitu. Kemudian untuk LC Mil, apakah hanya untuk pernikahan yang pertama? Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini adalah untuk menjaring atau untuk melihat, mencegah terjadinya pernikahan yang menyebabkan stunting. Jadi kalau orang sudah menikah kedua, ketiga atau keempat, saya pikir untuk pasangan yang pasangannya mungkin perlu juga dilakukan pemeriksaan. Andai kata si bapak usia 50 menikahin anak gadis yang usia 19 tahun. Nah ini juga kan belum diperbolehkan seharusnya. Ketika bapak menikah dengan usia 21 tahun, karena si wanita juga adalah pernikahan pertama, maka seharusnya buat si calon pengantin perempuannya juga diperiksakan. Kenapa? Walaupun bapak pernikahan ketiga, tapi buat si wanita akan melahirkan anak pertamanya. Nah ini jangan sampai mereka si wanita ini melahirkan atau generasi yang dilahirkannya generasi yang berdampak stunting. Demikian penjelasan kami Bapak, terima kasih. Bagaimana Bapak Wahyudi? Sudah paham Pak ya? Oke, baik, kita persilakan untuk penanya yang kedua. Baik, Ibu silakan. Dengan Ibu siapa di sini?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arzeti dan tim, perkenalkan saya Ibu Ani Sri Rahayu. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Pertanyaannya, Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kalau kita meninjau gen base itu sudah 100% dikantongi oleh calon pengantin, mulai tes darah, tes TOR, kemudian tes untuk alat reproduksi, semua bagus, oke, gitu ya. Namun kita ketahui dari informasi Bapak Bupati Bapak Ahmad Muldor bahwa lingkungan Sidoarjo ternyata stunting tidak hanya disebabkan karena kekurangan gizi, namun lebih banyak karena tanah kita, air kita yang mengandung timbal atau PB, gitu ya. Sehingga anak-anak yang di usia di bawah 5 tahun sering minum air tanah ataupun air sumur yang tidak layak tersebut. Mengapa saya tanyakan hal ini? Karena sebagai masyarakat Sidoarjo, saya pun merasa prihatin dengan hal tersebut. Terima kasih, itu yang saya tanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang salah satu faktor terkena stunting adalah sanitasi yang kurang bersih. Nah, kami persilahkan kepada Ibu untuk menjawab. Matur nuwun, pertanyaan yang luar biasa, Bu. Terkait dengan persoalan stunting ini memang betul. Jadi stunting itu tidak hanya persoalannya pada anak-anak yang kurang gizi, tetapi sarana prasarana, kemudian sanitasi dan sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Ibu memang betul. Wilayah Kabupaten Sidoarjo ini memang ada beberapa wilayah di kecamatan yang kandungan timbalnya memang cukup tinggi. Tetapi hal ini bisa kita support dengan kita memberikan alokasi air bersih, tandon air bersih, spam. Ini yang menjadikan upaya pemerintah untuk memberikan asupan air bersih kepada masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga Bapak Ibu sekalian, meskipun hal-hal yang bersifat mendukung terjadinya potensi stunting ini tidak hanya pada kurang gizi, tetapi bagaimanapun juga kita berawal dari kesehatan diri kita sendiri terlebih dahulu, terutama kepada para calon-calon pengantin ini. Kemudian setelah nanti pada dirinya sendiri sudah dinyatakan sehat, sudah dinyatakan siap, hasil pemeriksaannya bagus dan sebagainya, minimal untuk menjaga kesehatan yang sudah bagus ini ke depan, apa yang dikonsumsi juga harus diperhatikan. Seperti itu, Bu, harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan pernyataan Pak Bupati adanya wilayah yang kandungan timbalnya tinggi dan sebagainya, ini sudah kita support, kita support dengan memberikan asupan air bersih di sana. Kita sudah membangun tandon-tandon air bersih di sana. Dan nyun sewu Bapak Ibu sekalian, termasuk dengan budaya kebiasaan perilaku masyarakat kita sendiri. Kita ini sudah berupaya untuk memberikan air bersih bertandon-tandon, Bu, di Kabupaten Sidoarjo ini. Tetapi mereka, masyarakat kita khususnya di wilayah tersebut masih tidak bisa meninggalkan budaya lamanya dengan tetap mengkonsumsi air sumur yang ada di tempatnya masing-masing. Ini yang menjadi kendala juga di Kabupaten Sidoarjo. Dan tentunya di sini dari pemerintah sudah mengupayakan. Tinggal masyarakat juga harus ikut serta di dalamnya tentunya ya, untuk benar-benar menggunakan air bersih, karena memang salah satu faktor terjadinya stunting adalah sanitasi yang kurang bersih itu tadi. Baik, di sini di season yang terakhir kami persilakan kepada Ibu Arzeti Bilbina untuk menyampaikan kepada masyarakat pesan khusus ini, Bu, ya, terkait dengan penurunan stunting. Disilahkan. Iya, Mbak Devi. Jadi kalau dalam 4 segmen kita berbahasa bicara mengenai stunting, banyak cara yang memang harus diinformasikan dan juga dilibatkan untuk
semua stakeholder, instansi terkait, dan khususnya adalah anak-anak remaja generasi berencana kita, remaja sehat yang tentunya mereka yang akan menjadi cantik calon pengantin. Nah, kalau di sini mungkin kita sama-sama Mars dari PKKBN itu kan sudah mencakupi semua keinginan, baik itu dari pemerintah, kita sebagai orang tua. Kalau misalnya kita bicara salam genre berencana, hidup berencana itu keren ya, dinyanyikan ya. Jadi kalau tadi mungkin kita salam PKKBN berencana itu keren. Nah, sekarang kita ganti agar ini nanti pulang dari sini kita menggumam selain istighfar, kemudian menyanyikan itu, hidup berencana itu keren gitu. Kalau untuk bapak ke atas, kalau untuk ibu ke bawah. Ya, kita sama-sama ya. Biar ini selalu ada di dalam hati kita, karena bapak ibu sekarang ini sudah bahasanya sudah disumpah ya, disumpahkan untuk menjadi bagian, untuk melibatkan dirinya untuk mensosialisasikan agar penurunan stunting ini betul-betul menjadi tanggung jawab kita bersama. Salam BKKBN, hidup berencana itu keren. Kalau bapak-bapak ke atas, kalau ibu-ibu perempuan ke bawah. Sekali lagi ya, salam BKKBN, hidup berencana itu keren. Oh, luar biasa. Nah, di sini ada anak-anakku juga. Kalau saya bilang salam genre, bahasanya adalah salam. Kalau tadi buat kita semua ini calon pengantin yang ada di belakang, anak-anakku jangan keluar dulu dong, karena kalian ini kunci tombaknya semua sayang. Masuk dulu nak, anak-anakku, kita masuk. Nah, di sini tanggung jawab kalian. Jadi kita bagi tugas ya nak. Ya, sekarang tanggung jawab kalian. Kalau bunda bilang salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Anak-anakku, bisa ya nak ya? Nanti ini jadi ininya kalian, apa ya, motivasi kalian untuk mensosialisasikan juga menjadi bagian, karena kalian adalah generasi-generasi berencana yang akan mempersiapkan rumah tangga yang akan kalian inginkan, ya nak ya. Kalau bunda bilang salam genre, salam, ya nak ya. Salamnya begini, kita coba nak ya. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Sekali lagi ya nak ya. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Tepuk tangan dong buat anak-anakku semua. Jadi artinya mari kita menjadi bagian dari kepanjangan tangan untuk bisa memecahkan rekor keharapan dari presiden kita di 2045 agar melahirkan generasi-generasi cerdas, generasi-generasi hebat, generasi-generasi platinum. Setuju ya anak-anakku? Karena ini tanggung jawab kalian untuk kedepannya nak ya. Bapak Ibu sudah menjadi bagian untuk mendampingi kalian agar menjadi anak-anak hebat tersebut. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang luar biasa jasanya untuk anak-anak kita yang kita titipkan mereka dididik di SMA negeri yang sangat baik, dengan kepemimpinan dari Kepala Sekolah Pak Imam dan juga Bapak Ibu guru yang luar biasa dedikasinya. Artinya kalau saya bilang salam genre, berencana itu keren. Jadi artinya kita harus merencanakan segala sesuatu, karena itulah yang akan merupakan kunci kesuksesan kita untuk masa depan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk anak-anakku. Insya Allah Sidoarjo, kalau Ibu Ani membahasakan Sidoarjo ini aman, stuntingnya cepat penurunannya. Amin. Nah itu yang merupakan cambuk bagi kita semua. Siap? Siap dong. Baik, disampaikan terima kasih banyak kepada keempat narasumber kita yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Jadi murid SMA 4 Sidoarjo, penting berprestasi siswa-siswinya. Yuk murid SMA 4 Sidoarjo, kita cegah stunting bersama Ibu Arzeti Bilbina. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.